Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara, Islam diturunkan dari zat yang maha rahman, maka Islam menjadi rahmatan lil alamin. Islam sangat menjaga kehormatan sesama manusia, apalagi sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, he jama-jama nu ariman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah oleh kalian berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, sesungguhnya sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian saling memata-matai, menguntit, gitunya ngintip-ngintip. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, juga jangan saling menggibah sebagian kepada sebagian yang lain. Jangan suka menjelek-jelekan sesama muslim. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi maitah fakaritumu. Apakah kalian, salah seorang dari kalian, suka memakan daging bangkai saudara sendiri? Fakaritumu, tentu kalian akan jijik, rujit, geuleuh saumpamina nuang daging dulurna sorangan. Kalau ada seseorang muslim yang memakan daging manusia, bangkai manusia, tentu secara akliyah kita menganggap itu sebuah perbuatan keji atau dosa yang sangat besar. Itulah perumpamaan pada dosana jama nusuk ngagogoreng, menghina sesama muslim, yang suka mentajasus, yang suka menggibah sesama muslim, dosanya seperti seorang memakan bangkai manusia. Inilah kehormatan manusia, kehormatan seorang muslim di hadapan muslim. Apalagi kalau membunuhnya. Dosa besar apabila seseorang membunuh kaum muslimin dengan sengaja. Bahkan hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah ketimbang terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Zawal ardi, zawal dunya ahwanun min andillah min qatlil mu'minin bi ghairil haq. Hilangnya dunia lebih ringan, lebih hampang menurut Allah Subhanahu wa taala ketimbang terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Apalagi di dalam Al-Qur'an dijelaskan begitu besarnya dosa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, ia seorang, bukan mukminina, bukan pirang-pirang mukmin, tapi seorang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, menyengaja, kalawan sengaja, fajazahu jahannam, maka balasannya jahannam, khalidan fiha, langgeng kekal di dalam neraka jahannam. Wa ghadaballahu alaihi, murka Allah kepadanya, wa la'anahu, dan laknat Allah kepadanya, wa adalahu azaban azima, dan Allah menjanjikan nyawiskeun nyata siksa anu pohara gedena. Ieu balasan. Ikhwa fillah rahimakumullah, maka orang yang membunuh sesama mukmin, orang yang membunuh muslim, jelas akan masuk neraka. Hidupnya diselimuti dengan murka Allah, dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat besar. Inilah kehormatan hargana mukmin muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam diturunkan menjadi rahmat, jadi solusi, menjadi pencegah jambul masari wa darul mafasid, akan memunculkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan. Maka fungsi syariat Islam diturunkan oleh Subhanahu wa taala diantaranya yaitu hifdzun nafs, untuk menjaga jiwa. Maka di dalam Islam ada hukum qisas. Hukum qisas, yang membunuh harus dibunuh lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan, mewajibkan kepada orang yang beriman untuk melaksanakan qisas, yaitu yang membunuh dibunuh lagi. Ikhwah fillah rahimakumullah, apabila seorang sholat
zakat, haji, tilawah, tetapi dia meninggalkan kewajiban saum, tentu kita berbicara percuma sholatna, percuma zakatna, percuma hajina, saumpamana manehna meninggalkan karena saum. Mengapa meninggalkan saum menjadi dosa? Karena itu kewajiban. Di mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sepakat seorang mukmin, seluruh mukmin mengatakan saum itu wajib dan berdosa apabila meninggalkan saum tersebut. Tetapi mengapa ketika berbicara kisos sama teksnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas, diwajibkan kepada kalian kisos. Sebagian besar kaum mukmin, sebagian besar umat Islam tidak merasa dosa, padahal ini sama-sama kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah, apabila ada orang yang dibunuh, itu balasannya koma Allah. Apabila ada seorang yang membunuh, itu ditanggung dosanya, itu balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi kita yang tidak dibunuh dan membunuh, yang tidak terlibat dari kasus pembunuhan, mempunyai kewajiban yaitu menerapkan had dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu qisas. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, inilah fungsi qisas itu. Walakum fil qisasi hayatun, di dalam qisas itu ada kehidupan. Nyawa kita ada jaminan di nyawa orang lain, nyawa orang lain ada jaminan di dalam nyawa kita. Apabila kita membunuh, maka jaminan nyawa kita. Ikhwah fillah rahimakumullah, inilah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala tentang untuk menegakkan qisas tadi. Apabila kita meninggalkan, bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perintah Allah ini? Nyatu iman sadar yang urang teh wajib cenah abdi teh hoyong nerapkeun qisas atuh kumaha carana. Ingat, Islam agama hukum, agama aturan, bukan agama barbar. Maka ketika ingin menegakkan had, bisa, ku pribadi tidak bisa, ke ketua DKM tidak bisa, ku kepala RT tidak bisa. Ya amud daulah, qisas itu diantaranya adalah amal negara, maka negaralah yang berhak menerapkan dan menegakkan qisas ini. Aya sebuah kepemimpinan yang suka resep bekieun senengan hobi karena hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu khilafah, khalifah. Maka oleh karena itu, kalau kita beriman kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Allah Subhanahu wa taala tidak bisa tegak kecuali adanya khilafah dan khalifah ini, maka kita seorang mukmin wajib menegakkan, wajib memperjuangkan tegaknya khilafah dan khalifah ini. Mengapa? Karena supaya tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya supaya terwujud terjaganya nyawa-nyawa manusia tidak sembarangan. Berbeda dengan hukum manusia, nyawa manusia teh murah bisa dihukum ngadukur sekian tahun, kamu bisa ditebus mah tebus ku duit kan gitu. Asana hukum Islam dolim, hukum Islam sesuai dengan putra manusia. Cek saha Allahu a'lamu wa antum la ta'lamu. Kejam gitu. Nya kana ngobrolna lain korban, coba lamun dibunuh teh bapak urang, anak urang, incu urang. Kan urang nyari hati, nya sarua we dengan orang lain yang menjadi korban. Maka Islam memberikan solusi tuntas, yaitu dengan qisas. Maka ini menjadi jawajir, efek jerak supaya tidak ditudutan kuno lain. Jawabir oge menjadi penghapus dosa bagi si pelaku. Nah, maka oleh karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, ketika syariat Islam tidak bisa tegak, tidak dilaksanakan, maka kasus-kasus pembunuhan akan terus terjadi. Maka solusinya kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dengan sistem khilafah. Sekian, billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.